dilukai tetap mengasihi. Saudara, ada dua misi Kristus. Yang pertama adalah menyelamatkan. Itu yang sekarang kita bahas. Yang kedua adalah menghakimi. Itu yang lain kali kita bahas. Kita sudah tahu, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih alaihi salam atau Yehoshua Hamasyah, Jesus Christ, pada saatnya akan menghakimi semua manusia, termasuk para nabi, nanti akan dihakimi. Lain kali kita bahas itu. Tapi hari ini kita akan membahas misi yang pertama, yaitu menyelamatkan. Menyelamatkan. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah mengorbankan dirinya supaya manusia selamat. Saya ajak kita perhatikan ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Saya sengaja membuat catatan dengan beberapa model huruf dan warna. Perhatikan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Perhatikan tulisan merah ini. Yesus telah tahu. Yesus ngerti bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia. Yesus sudah tahu bahwa muridnya yang reaksioner, gagah berani, yang namanya Rasul Petrus, yang pernah berjanji, aku akan mati dengan engkau, nanti hanya berhadapan dengan seorang budak perempuan. Dia sudah gemetar dan mengatakan, aku tidak mengenal dia. Kamu kan muridnya. Enggak, aku radong, saya mau ngomong ke aku enggak mengenal. Dulu berjanji akan mati, tapi menyangkal. Yesus telah tahu bahwa salah satu yang dipilih yang bernama Yudas Iskariot akan mengkhianati hanya dengan 30 keping perak. Saudara-saudara, keping perak upah buruh kasar 1 hari. 30 keping perak berarti ya 30 hari buruh kasar kerja. Murah kali harga Yesus. Itulah pengkhianatan. Selalu tidak imbang. Yesus telah tahu bahwa murid-muridnya yang banyak semua akan lari ketika dia ditangkap. Tidak satu pun yang mendampingi. Bahkan yang tidak terduga, beberapa perempuan mencoba mendekat meski tidak mungkin, tapi mengikuti terus. Tapi murid-muridnya yang cowok-cowok, yang hebat-hebat itu lari semua. Dan Yesus sudah tahu. Sudah tahu apa yang akan terjadi. Tapi ini yang dilakukan dalam pasal 13. Saya senang dengan ayat ini. Yang pertama, Yesus tetap mengasihi. Bahkan dia mengingatkan Yudas, dia mengingatkan Petrus. Sebelum Petrus menyangkal, dia tetap mengasihi. Dan ditunjukkan ketika selesai makan, dia lepas jubah luarnya, lalu dia ambil kain lenan, diikat pada pinggang, dan kita sudah tahu, kemudian Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia tetap mengasihi. Luar biasa. Orang tua, Bapak Ibu, mengasihi anaknya. Betul? Ya, lumrahnya begitu. Tapi tahukah, dalam tradisi kita, ada ungkapan, kalau sudah mentok, orang tua toh tidak mengasihi juga. Meskipun itu anak kandungnya. Sehingga kita pernah mendengar istilah ini. Ilang-ilangan dok siji. Wah, dumeh pinter ngendok. Gitu ya. Artinya apa? Ya negak ke anaknya. Sehingga ada cerita malin kundang dan sejenisnya. Itu contoh orang tua
yang kehabisan cinta kasih. Saudara, tapi Yesus tetap mengasihi. Yesus tetap mengasihi. Meskipun dilukai. Yang pertama. Yang kedua, dia memberi perintah baru supaya murid-muridnya juga seperti dia mengasihi. Meskipun ditolak, meskipun nanti mewartakan kabar sukacita tidak diterima, harus tetap mengasihi. Itulah yang disebutkan pada dua hal ini. Mari kita cermati ayat 3-5. Ya, terutama ayat 4. 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Itulah kasih Yesus. Saudara, Yesus penuh kasih. Meskipun dia tahu dengan apa yang terjadi. Ada Yudas, Petrus, Thomas, dan seterusnya. Dan perhatikan ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kau pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Saudara, ini yang tiap tahun dilakoni oleh gereja-gereja. Setiap Kamis Putih, biasanya ada, ini karena pandemi ya, ada pembasuhan kaki. Dan Yesus mengatakan, kamu wajib saling membasuh kakimu. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya menemukan rupanya kita selalu kurang fokus ya. Yang dimaksud Yesus membasuh kaki adalah meski dilukai, dia tetap mengasihi. Bukan lalu kita disuruh saling kaki do disodorke yo do diwijiki, bukan itu. Itu kan simbolnya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Meskipun ngerti murid-muridnya itu enggak sungguh-sungguh loyalitasnya, Yesus tetap mengasihi. Bisa enggak kita melakukan itu? Ini tantangannya. Saya ketika merenungkan ini dan saya buat konten yang sama pada hari ini, saya merasakan ternyata tidak mudah. Ya, kita biasa mengasihi kalau orang ini baik dengan kita. Bahkan tak jarang sekedar masuk ke gereja pun kita lihat sing kosong endi. Oh bukan, tak kira kancaku. Meskipun sebelahnya kosong, oh bukan kancaku. Saya enggak mau duduk situ. Sana. Kancaku. Meskipun sudah agak desek-desekan, ya marani. Bukankah itu? Sehingga saya bertanya, berani enggak kita melakukan firman Tuhan ini? Berbuat sama seperti yang dibuat oleh Yesus kepada kita. Mau enggak kita? Mengasihi semua. Mengasihi semua. Dan tidak pilih-pilih. Tidak kancane, tidak genge. Karena di dalam gereja, saudara, enggak ada geng-gengan itu. Semua adalah saudara. Ini ayat 15. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus tidak milih. Aku tak membasuh kaki Yohanes waelah. Halus lembah mana. Aku tak membasuh kaki Petrus saja. Itu yang, itu kalau nanggapi kemudian reaksioner. Aku malah kalau Yudas, dia mau mengkhianati kok. Enggak. Saudara lihat di sini, semuanya dilayani. Panggilan kita sebagai gereja adalah melayani semua. Memang tidak mudah. Melayani semua.
Di Bener tadi saya memimpin jam 4 dan saya jam 3 kurang sudah berangkat karena ada hal yang harus diselesaikan, dan saya katakan kepada ketua majelis GKJ Bener dan beberapa anggota majelis yang telah datang, saya mengatakan, disinilah kita diuji. Apakah kita melayani dengan sungguh-sungguh atau tidak. Nek sing duwe perkara rajin memberi persembahan besar. Nek sing duwe perkara tokoh dan banyak jasanya. Oh, penak saudara melayani. Tapi nek sing duwe perkara ini orang biasa. Maaf. Pisung-sunge we ra cetha. Misalnya loh ini. Piye, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jangan melihat, tapi pilih-pilih, tapi semua dikasihi. Tidak mudah, tapi saya belajar untuk melakukannya. Saya punya banyak kelemahan. Kalau saudara saya beri kertas, saudara pas bisa menulis banyak sekali. Tapi termasuklah saya orang yang mau belajar dan mencari bagaimana Yesus mau. Itu yang sedang kulakukan. Ada 3. Melakukan cinta kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Yang pertama. Yang Yesus mau. 2. Mengajarkan cinta kasih. Tidak hanya melakukan, tapi mengajarkan. Tidak hanya mengajarkan, tapi melakukan. Mengajarkan cinta kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Lalu yang ketiga, saling mengasihi sebagai identitas pengikut Kristus. Saling mengasihi sebagai identitas pengikut Kristus. Saudara, kita sebentar lagi punya gereja yang bagus, yang besar, yang ideal, yang menurut saya ini luar biasa kasih Tuhan. Nah, tugas kita bukan di luar biasanya itu, tapi sing gede, sing luar biasa, jangan cuma gedungnya, tapi orangnya, penatua, diaken, pendetanya juga termasuk saya dan kita semua. Itu ya Pak Ketua yang baru ini. Itu PR. Sebab kalau tidak, wah, sumuk njaba jero, peh jero Pak. Panas njaba jero. Gitu. Nah, ini melakukan cinta kasih, mengajarkan cinta kasih, dan saling mengasihi. Ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ini dilakukan, maka kita akan mampu untuk meneruskan apa yang Yesus mau, dan semoga kita mampu meneladani Dia. Saya tahu ini tidak mudah, tapi perintah Tuhan harus dilakukan. Belum tentu kita dapat nilai 8, tapi kalau 6 ya lumayanlah. Kalau lebih dari 8, baguslah kalau bisa 9. Tapi saya sendiri sebagai hambanya, saya mengatakan, Tuhan, aku siap melakukan, meskipun nilainya tidak optimal. Semoga Roh Kudus menolong saya. Amin.